Selamat pagi, perkenalkan nama saya Okta Luciana Manalu, NPM 191600803 dari kelas 4 BPG SD. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi saya, yaitu observasi pembelajaran seni rupa dan kerajinan di SD kelas 6. Adapun waktu dan tempat observasi adalah dilakukan pada hari Sabtu 10 April 2021 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di SDN 1 Haji Menang. Dan laporan ini berdasarkan hasil observasi saya terhadap dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Ibu Tisnawati SPD selaku guru wali kelas SD kelas 6 di sekolah SDN 1 Haji Mena, dan narasumber yang kedua adalah peserta didik yaitu Gilang Cahya Rahmadan, salah satu peserta didik di SDN 1 Haji Mena. Adapun hasil observasi saya adalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah materi apa sajakah yang diajarkan di dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimanakah pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, metode atau teknik apakah yang digunakan di dalam pembelajaran. Yang keempat, hambatan atau tantangan apakah yang dihadapi ketika pembelajaran tatap muka. Yang kelima, hambatan atau tantangan apa saja yang dihadapi ketika pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Adapun berdasarkan hasil laporan observasi, di sini saya mendapatkan hasil yang pertama, materi yang diajarkan adalah yaitu bermain musik dan musik. Nah, di sini guru menjelaskan pengertian musik, contoh dari musik daerah dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam musik, serta mempraktikkan cara bermain musik tradisional. Lalu yang kedua adalah menari. Nah, di sini guru menjelaskan pengertian dari tari, jenis-jenis tari daerah, dan salah satu contoh tari tradisional di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah di sini guru mengajak siswa untuk bernyanyi lagu daerah atau lagu wajib. Nah, di setiap pertemuannya guru mengajarkan siswa bernyanyi lagu daerah setiap pertemuannya, yaitu lagu daerah yang berbeda-beda dari beberapa pula di Indonesia. Yang keempat adalah membuat boneka. Nah, di sini membuat boneka adalah dari bahan dasar kain flanel yang dimana bentuknya diberikan atau polanya dibuat oleh guru, lalu siswa melanjutkannya menjadi boneka. Yang kelima adalah anyaman dari koran. Selanjutnya adalah pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada pembelajaran di SDN 1 Haji Mena, pada saat ini masih melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, berdasarkan pendapat Ibu Tisnawati, pembelajaran di SDN 1 Haji Mena itu menggunakan media grup kelas yaitu WhatsApp. Nah, di mana guru menjelaskan materi lalu memberikan tugas melalui grup WhatsApp. Lalu tugas ini diberikan waktu pengumpulan selama 1 minggu dan bisa dikumpulkan kembali menggunakan media WhatsApp ataupun dikumpul di sekolah langsung melalui Bu Tisnawati. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh Ibu Tisnawati itu adalah berdasarkan hasil tugas yang diberikan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah metode atau teknik yang digunakan. Nah, ada 3 metode atau teknik. Yang pertama adalah metode ceramah. Di sini guru memberikan penjelasan tentang materi kepada siswa secara langsung, seperti pengertiannya apa, contohnya apa, bagaimana melakukannya. Lalu yang kedua adalah metode demonstrasi. Di sini guru menunjukkan atau memperagakan suatu persatu
baik itu cara membuat karya seni atau menari kepada siswa secara langsung. Lalu yang ketiga adalah metode pemberian tugas. Nah, pada metode ini guru memberikan tugas kepada peserta didik supaya dapat melihat bagaimana siswa dapat memahami materi. Selanjutnya adalah hambatan atau tantangan yang dialami oleh guru ketika pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah ketika siswa lupa untuk membawa peralatan untuk membuat karya seni. Yang kedua, siswa sulit untuk fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa sulit untuk diarahkan dalam pembelajaran. Yang keempat, siswa lamban untuk menerima arahan dari guru. Yang kelima, siswa asik bermain sendiri bersama temannya di kelas. Lalu selanjutnya adalah hambatan atau tantangan yang dialami oleh guru ketika pembelajaran secara jarak jauh. Yang pertama adalah adanya kendala sinyal atau kuota, baik guru ataupun peserta didik. Yang kedua adalah tidak semua siswa memiliki handphone. Yang ketiga, siswa tidak memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, ketika siswa bingung terhadap materi yang disampaikan guru, siswa tidak tahu harus bertanya bagaimana. Yang kelima, pembelajaran seni tidak semenyenangkan ketika pembelajaran tatap muka, malah membuat siswa menjadi gagal paham. Selanjutnya adalah hasil analisis saya berdasarkan laporan observasi. Berdasarkan laporan observasi, materi-materi yang saya dapatkan menurut saya sudah sesuai dengan usia anak SD kelas 6, karena pada usia tersebut anak mulai dapat berpikir secara kompleks dan dapat menyelesaikan masalah. Lalu, berdasarkan teori Jean Piaget, pada usia ini, anak itu mulai berpikir secara logis tentang peristiwa yang konkret, dan anak mulai mengembangkan pikiran untuk berpikir secara logis, lalu penalaran deduktif dan perencanaan yang sistematis. Lalu, pada usia ini, menurut saya, anak dapat memahami dan melakukan apa yang ada di dalam materi. Karena pada usia ini anak itu suka mencoba hal yang baru dan sangat senang bersosialisasi dengan teman seumurannya. Sekian hasil laporan observasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.